Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adana Allah wa iyyakum anin nar. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ketika mereka mendefinisikan tentang apa itu Islam,
Mereka berkata, al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah ketunduk patuhan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan mengikat ketaatan hanya kepadanya dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Seseorang tidak dikatakan sebagai seorang muslim ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, kemudian dia sholat, kemudian dia berpuasa, kemudian dia naik haji, kemudian dia mengeluarkan zakat, sampai amalan-amalan yang dilakukan tersebut dikaitkan dengan keyakinan bahwasanya orang-orang selain daripada muslim, selain dari orang Islam adalah orang kafir, musyrik, yang kalau seandainya mereka mati dalam keadaan kesyirikan tersebut, maka mereka kekal di neraka selama-lamanya. Maka tidak benar seseorang ketika dia berkata, saya ingin berislam tetapi untuk mengkafirkan orang kafir saya tidak mau. Akhirnya sebuah kesalahan dan tidak dianggap orang yang bisa dikatakan sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, وَلَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Engkau tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum kapanpun, dimanapun, yang mereka beriman kepada Allah dan kemudian beriman kepada hari akhir, yang kemudian mereka berkasih sayang, mereka berloyalitas kepada orang-orang yang jelas-jelas permusuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jelas-jelas permusuhannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri yang telah mengkafirkan mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi yang rahmat, nabi yang menyebarkan kasih sayang, nabi yang menyebarkan kebaikan, tetapi rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghalangi beliau untuk mengkafirkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang Nabi berkata dalam hadisnya, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma' hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun." Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, tidak ada satupun dari umat ini, apakah dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, yang kemudian mereka mendengar datangnya aku dan kemudian mereka tidak beriman kepadaku, kata Nabi SAW, kecuali mereka adalah penghuni neraka jahanam. Sehingga dalam timbangan Islam, seseorang tidak dilihat hanya sebatas akhlaknya saja, tidak dilihat sebatas adabnya saja, tidak dilihat sebatas perangainya saja, tetapi juga harus dilihat bagaimana akhlak dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya akhlak dia dengan Allah adalah akhlak yang buruk, walaupun dia punya adab yang sangat baik, maka dalam hukum Islam ini orang bejat. Dalam hukum Islam ini orang yang jelek. Dalam hukum Islam ini orang yang buruk. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hatta an da'u lir-rahmani walada." Ketika orang-orang Nasara mereka mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak. Kalau kita melihat ke orang-orang Nasara, prinsip agama mereka adalah agama menyebarkan kasih sayang, agama kasih. Jadi kalau seandainya ditempeleng pipi kanan, kasih ke pipi kiri. Saking kasihnya agama mereka. Tapi subhanallah, ketika mereka tidak memiliki adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak, sampai-sampai kata Allah, langit itu mau hancur meroboh, gunung itu hancur. Ini ucapan yang sangat keji. Sehingga sebanyak apapun kebaikan yang mereka lakukan, ya sebaik apapun adab dan akhlak yang mereka miliki, kalaupun seandainya ada, maka tidak akan bermanfaat sama sekali ketika mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya memvonis mereka sebagai orang-orang kafir,
Tidak hanya memvonis mereka sebagai penghuni neraka jahanam, Nabi mengajarkan ya agar kita tidak sama persis dengan mereka. Walaupun itu perkara-perkara ibadah, walaupun itu sesuatu yang dilegalkan dalam agama mereka, yang tidak ada unsur kekufuran, yang tidak ada unsur kesyirikan, yang tidak ada unsur maksiat, tetapi untuk sama dengan mereka juga tidak dibenarkan. Ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, yang mana kita ketahui penduduk kota Madinah kebanyakan adalah orang Yahudi. Kemudian Nabi bertanya, apa puasa yang mereka lakukan? Kemudian mereka mengatakan, kami berpuasa hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari hukuman Fir'aun. Mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Tidak ada unsur kekufurannya, tidak ada unsur kesyirikannya, tidak ada unsur maksiat, murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW berkata, ya, kami lebih berhak kepada Musa dibandingkan kalian. Kemudian Nabi memerintahkan para sahabatnya berpuasa pada tanggal 10 Muharram, dan kemudian Rasulullah mengatakan, kalau seandainya aku hidup tahun depan, aku akan berpuasa 1 hari setelahnya atau 1 hari sebelumnya, agar tidak sama persis dengan mereka. Baik, demikian juga disebutkan dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, faslun baina siyamana wa siyama alil kitab. Perbedaan di antara puasa kita dengan puasanya alul kitab itu makan sahur. Kita ketahui bahwasanya puasa tidak hanya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW, tapi syariat puasa yang ini merupakan ibadah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada nabi-nabi terdahulu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ya, dengannya Allah menginginkan supaya kalian menjadi orang yang lebih bertakwa. Ya, jadi tidak ada unsur kejelekan dari ibadah puasa yang mereka lakukan, tetapi Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita agar kita berpuasa tidak sama persis dengan puasanya mereka. Dengan cara apa? Dengan cara makan sahur, supaya ada bedanya, supaya nggak sama persis. Maka datang orang-orang menjumpai sahabat Rasulullah, menjumpai Nabi Muhammad SAW, dan kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah kami boleh menyembelih di Buhainah ya Rasulullah? Kemudian Nabi bertanya, apakah di situ ada perayaan-perayaan orang musyrikin? Apakah di situ ada perayaan-perayaan hari besarnya mereka? Jadi kalau seandainya di situ ada perayaan-perayaan hari besar mereka, tidak diizinkan oleh Nabi SAW untuk menyembelih di tempat tersebut. Sebagaimana kita ketahui, ya, kaum mukminin, para sahabat Nabi SAW, ketika mereka menyembelih untuk siapa? Mereka menyembelih untuk Allah. Adapun orang-orang musyrikin, mereka menyembelih kepada berhala-berhala mereka. Ada sisi perbedaannya. Ya, ada niat yang berbeda di situ. Ya, walaupun di sana ada niat yang berbeda, namun ada sisi keserupaan, ada sisi kesamaan di sisi perbuatan, maka dilarang dan ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Bisa kita bayangkan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya Nabi hidup hari ini, melihat orang-orang yang mengaku sebagai umatnya, bahkan mendengar orang-orang yang dianggap sebagai ulama, yang mereka mengajak bertoleransi, yang mereka mengajak untuk sebenarnya menghancurkan Islam, agar tidak ada perbedaan di antara Islam dengan kekufuran. Ya, jangan disekat-sekat kita dengan agama. Kita cuma ada satu, adalah bangsa Indonesia, yang tidak ada sekat-sekat kecuali hanya ini yang menyekat kita. La haula wala quwwata illa billah. Ini sebuah kriminal yang sangat besar. Ini penjahat yang lebih jahat daripada koruptor, yang lebih jahat daripada pencuri, menyamakan antara orang-orang yang menyembah Allah dengan orang-orang yang menyembah patung, menyamakan orang-orang yang beriman kepada Rasul dengan orang-orang yang mengkufuri Nabi kita Muhammad SAW. Ini merupakan prinsip agama yang sangat kuat. Ini merupakan prinsip agama yang sangat kokoh para hadirin. Ketika prinsip agama ini terlepas dari kita, maka terlepaslah Islam dan iman dari kita itu sendiri. Ijma para ulama,
Siapa yang mereka ragu akan kekafiran, agama kekufuran, dan bahkan tidak mengkafirkan mereka, maka dalam hukum Islam orang tersebut dihukumi kafir. Ijma para ulama, walaupun dia tetap sholat, walaupun dia bertitel haji, walaupun dia sholat malam, tetapi ketika dia ragu dengan kekafiran orang-orang Yahud dan ragu dengan kafir orang-orang Nasara, maka dia itu kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari apa yang saya sebutkan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apakah kita tidak boleh berbuat baik kepada orang kafir? Apakah setiap ketemu orang kafir kita bunuh? Tidak, bukan itu maksudnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik, untuk berbuat adil kepada orang-orang yang mereka tidak memerangi kalian dan tidak juga mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Berbuat baiklah kalian kepada mereka, bersikap adillah kalian kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang berbuat adil. Jadi kalau kita berbicara toleransi para hadirin, Islam sudah berbicara tentang toleransi dengan wahyu yang datang dari Allah, dengan keadilan dan penuh dengan hikmah. Di antara bentuk toleransi Islam kepada orang-orang kafir, kita boleh makan sembelihannya mereka, ya, dan juga kita boleh menikahi wanita-wanita dari kalangan ahlul kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayatnya, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan di antara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari kalangan orang-orang ahlul kitab. Ya, jadi toleransi yang mana lagi yang mau diinginkan? Ya, toleransi yang bagaimana lagi yang kamu ingin harapkan? Sebenarnya mereka tidak menginginkan toleransi para hadirin, tetapi mereka ingin menghancurkan Islam seperti sesungguhnya tadi dari dalam. Kalau kita cerita toleransi, Islam sudah berbicara dengan sesuatu hal yang sangat sempurna, karena datang dari zat yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apakah ada toleransi lebih besar daripada toleransi seperti ini? Bolehnya laki-laki muslim menikahi wanita dari kalangan ahlul kitab. Namun perlu kita ketahui, ya, ada syarat-syarat. Jangankan menikahi seorang wanita ahlul kitab, menikahi seorang wanita muslimah yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seseorang itu harus selektif. Apalagi menikahi wanita-wanita dari kalangan ahlul kitab. Ya, jadi jangan mengambil satu ayat, ya, kemudian dalam ayat ini menunjukkan bolehnya kita menikahi ahlul kitab tanpa syarat. Padahal di sana para ulama ketika mereka sepakat, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala khabarkan dalam Al-Quran, bolehnya menikahi wanita ahlul kitab, kemudian setelah itu mereka mempersyaratkan dengan syarat-syarat yang ketat. Di antara syaratnya disebutkan wanita tersebut benar-benar dari kalangan ahlul kitab yang asli, yaitu orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara yang mengikuti agama samawi, ya, bukan dari ateis, bukan dari agnostik, atau bukan dari orang Hindu, dan bukan dari orang-orang Buddha, ya, atau apapun agama yang bukan dari kalangan agama ahlul kitab. Ini syarat yang pertama, ini syarat mutlak, ya, karena Allah menyebutkan ahlul kitab, bukan semua agama. Kemudian yang kedua, di antara syarat yang dipersyarat oleh para ulama, dia adalah wanita muhsanah. Sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi, muhsanah itu artinya adalah wanita yang suci, wanita yang menjaga dirinya, dia bukan penzina, bukan penzina. Dan sekarang, di zaman sekarang ini, di mana kita bisa dapatkan wanita-wanita ahlul kitab yang tidak berzina. Jangankan kita berbicara wanita-wanita ahlul kitab, wanita-wanita muslimah yang tinggal di negeri muslimin, ibunya Islam muslimah, ayahnya muslim,
sulit untuk kita dapatkan wanita-wanita yang tidak menjaga dirinya. Apalagi orang-orang ahlul kitab. Ya, yang mereka tidak punya batasan dalam hidupnya, semuanya halal. Tidak ada yang haram. Tidak ada yang haram, semuanya halal. Ya, nah kalau seandainya ada dua syarat yang saya sebutkan tadi, silahkan. Tapi belum selesai. Ada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, tidak menimbulkan fitnah terhadap agama suami. Ya, tapi kalau seandainya si suami ini khawatir, ini perempuan yang cantik, perempuan yang menjadi impiannya, perempuan yang lembut, yang mana dengan kelembutannya dan kecantikannya, apalagi dengan hartanya, akan bisa mengorbankan ya akidah suami tadi, maka hukum yang asalnya itu boleh, maka bisa berubah menjadi haram hukumnya. Bisa berubah hukumnya menjadi haram ketika si laki-laki tadi dia tidak bisa memastikan imannya bisa terjaga dengan menikah dengan wanita tadi. Kemudian syarat yang keempat disebut oleh para ulama, anak-anak ya dipastikan dibesarkan sebagai muslim. Ya, antum bekerja dari pagi keluar sore hari. Ya, nanti hari Sabtu, hari Ahad, ya mulai dengan hobinya. Yang naik gunung, yang naik sepeda, yang mancing. Kira-kira dengan kondisi seperti ini, anak-anak antum di rumah yang mengurusi ibunya seorang Nasrani, kira-kira diarahkan nggak kepada Islam? Diarahkan tidak kepada masjid? Nah, kalau seandainya istrinya seorang Nasrani yang dia pastikan anaknya terdidik sebagai seorang muslim, dididik sebagai seorang muslimah, maka ulama membolehkan menikahi dengan ahlul kitab tadi. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa memastikan ya anaknya terdidik di atas Islam, bahkan dibawa ke gereja, diajarkan lagu-lagu rohani, ya diajarkan agama-agama kekufuran, maka hukum asalnya yang tadinya boleh berubah menjadi haram. Ya, kemudian tidak ada bahaya terhadap stabilitas rumah tangga. Ya, si istri dia ingin makan hal yang diharamkan, ingin makan babi misalnya, ya dimasukkan ke rumah si suaminya, akan dimasakkan dengan satu panci yang sama, dengan satu wajan yang sama, maka ini akan merusak stabilitas rumah tangga tadi. Apalagi iman-iman orang hari ini, iman-iman yang lemah, ya sedikit disentil udah hilang sudah. Tiba-tiba hari Jumatnya ke masjid, hari Minggunya pergi ke gereja. Nah, kalau kondisi seperti ini, maka hukumnya haram. Kemudian yang keenam, ya tidak ada melanggar dari aturan negara. Kalau seandainya di sebuah negara dilarang untuk menikah beda agama, walaupun tadi kita mengatakan secara nas itu dibolehkan, maka berubah hukumnya menjadi haram. Dan ternukilkan dari Syekh bin Baz rahimahullah dan juga dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mereka mengatakan secara timbangan agama dari sisi dalil Allah Subhanahu wa taala membolehkan, tetapi kalau memang seandainya dikhawatirkan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi tidak terpenuhi, maka tidak dianjurkan dan tidak dibolehkan, bahkan hukumnya haram menikahi wanita-wanita dari kalangan ahlul kitab. Apalagi kalau tidak sesuai dengan syarat. Yang sesuai dengan syarat saja, dia wanita yang menjaga dirinya, dia benar-benar dari kalangan ahlul kitab. Sebagian ulama juga mensyaratkan dia bukan musyrik, tidak meyakini Nabi Isa sebagai anaknya Tuhan, tidak meyakini bahwasanya Uzair sebagai anaknya Tuhan, bukan musyrik, maka boleh selama dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Ya, kita berada di negara mayoritas muslimin. Kenapa harus repot-repot cari-cari orang-orang minoritas dari kalangan ahlul kitab? Sementara wanita-wanita muslimah hari ini banyak menunggu laki-laki muslim yang mendatangi mereka untuk melamar sebagai suaminya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu samii'un 'aliim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda
وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا وأقيموا الصلاة.